Saudara sekalian, mari kita melihat kembali Yesaya pasal yang ke-50, ayat-ayat yang sudah kita baca. Dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Dan kita akan berfokus dulu kepada ayat yang ke-4. Dikatakan di dalam Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Lalu ayat yang kelima, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah saudara sekalian, dua ayat ini yang menjadi fokus kita sebelum kita melihat sengsara Kristus di dalam ayat yang ke-6 dan seterusnya. Ini adalah nubuat tentang sengsara Kristus. Di dalam surat Ibrani, bagian mengenai Tuhan memberikan telinga kepadaku atau membuka telinga. Ini di dalam Septuaginta ditulis Tuhan telah memberikan tubuh bagi aku. Nah saudara, kalau merasa bingung, kenapa bisa ada dua versi terjemahan? Saudara, ini bukan versi, tetapi bahasa Ibrani mempunyai makna yang di dalam bahasa Yunani mempunyai padanan yang kira-kira mirip. Setiap bahasa dari semua budaya dan negara selalu akan ada kesulitan mendapatkan bahasa yang paralel secara sempurna. Bahasa Indonesia kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris selalu akan ada variasi, karena kata dalam bahasa Indonesia mungkin akan mempunyai padanan yang tidak terlalu persis dengan bahasa Inggris, atau ada alternatif kata yang bisa dipakai untuk menerjemahkan kata dalam bahasa Indonesia itu. Demikian juga ketika kitab suci mengatakan Tuhan Allah telah membuka telingaku. Di dalam bahasa Septuaginta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Para ahli, 70 ahli bahasa menyelidiki kitab Ibrani lalu menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Mereka memilih kata Tuhan Allah telah memberikan tubuh bagi saya. Nah saudara, kita tidak langsung dapat logikanya. Kenapa dari membuka telinga langsung dikaitkan dengan memberikan tubuh? Tapi saudara sekalian, membuka telinga di dalam idiom bahasa Ibrani itu identik dengan menyerahkan diri menjadi budak. Saya mau telinga saya dibuka, saya mau telinga saya ditusuk, menjadi tanda saya rela menjadi budak untuk selama-lamanya. Apakah yang diberikan oleh seorang budak bagi tuannya? Saudara sekalian, seorang budak memberikan tubuhnya bagi tuannya. Biar tuan pakai tubuh saya. Maka budak laki-laki tubuhnya akan dipakai untuk kerja. Budak perempuan kadang-kadang tubuhnya akan dipakai untuk memuaskan hawa nafsu seksual dari tuannya. Jadi orang yang jadi budak menyerahkan badannya, lalu tuannya mengatakan kerjakan ini, dan orang akan kerja memakai tubuh untuk melayani Tuhan. Nah maka ketika dikatakan Tuhan telah membuka telinga, ini berarti Tuhan, aku sudah mendedikasikan diriku kepadamu, aku memberikan tubuh kepadamu. Nah itu sebabnya terjemahan Septuaginta mengatakan Tuhan telah memberikan kepadaku sebuah tubuh supaya saya persembahkan ke dia sebagai budak. Nah inilah pengertian yang menjadi paralel antara bahasa Ibrani yang mengatakan Tuhan membuka telinga dengan bahasa Yunani yang mengatakan Tuhan sudah mempersiapkan tubuh bagiku. Nah, saudara, di dalam bahasa Yunani dari Septuaginta, kata Tuhan mempersiapkan tubuh ini sangat-sangat mirip dengan inkarnasi. Bukankah Yesus Kristus yang adalah anak Allah, dia datang ke dunia lalu dia menjadi manusia, dia mendapatkan tubuh manusia, dia mendapatkan natur manusia. Nah maka sang pribadi kedua dari Tritunggal, dia menjadi manusia, dia menjadi bertubuh, dia menjadi tambah natur manusia, dia menjadi sama dengan kita, hanya bedanya dia tidak berdosa. Itu sebabnya penulis Ibrani sangat senang bagian ini dan menganggap inilah bukti yang sangat kuat dari kitab nabi-nabi perjanjian lama tentang inkarnasi Kristus. Jadi apakah Kristus berinkarnasi ini sudah dinubuatkan di perjanjian lama? Sudah. Mana contohnya? Yesaya 50 ayat yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Nah ini kira-kira yang kita bisa lihat untuk memahami kenapa surat Ibrani mengutip dan mengatakan Tuhan telah memberikan kepadaku tubuh. Nah saudara, Yesus Kristus memiliki tubuh. Tubuh yang dia persembahkan untuk dia kerjakan sebagai hamba. Dia menjalani hidupnya di dalam natur manusianya untuk menjadi budak, menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Nah itu sebabnya ayat yang keempat ini menjadi sangat-sangat penting untuk kita pahami dengan tepat. Dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Nah ini hal pertama sebelum nanti kita kaitkan dengan memberikan telinga dibuka. Siapakah murid?
Murid adalah yang mempunyai kemampuan mendengar dan mempunyai kemampuan untuk meniru atau meneladani. Nah, saudara sekalian, dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Nah, di dalam kata bahasa Indonesia, lidah seorang murid ini tidak terlalu ada makna. Kita kaitkan lidah itu dengan perkataan seorang murid. Loh, bukannya harusnya Tuhan memberikan telinga murid? Kenapa dikatakan perkataan seorang murid? Tapi saudara sekalian, kata lidah di dalam perjanjian lama sering dikaitkan terutama oleh para rabi penafsir perjanjian lama. Lidah sering dikaitkan dengan roh Tuhan. Di dalam kitab suci ada bagian yang menjadi tradisi penting dari penafsiran para rabi atas perjanjian lama. Ketika dikatakan Tuhan Allah adalah seperti lidah yang menyatakan api. Nah, lidah api adalah lambang dari roh Allah. Ini tercatat di dalam kitab nabi-nabi dan ini jadi tradisi penafsiran di dalam budaya Yahudi. Itu sebabnya ketika Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas dan semua murid menunggu di Yerusalem, mereka tunggu hadirnya Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus hadir di dalam bentuk lidah api. Nah, kenapa lidah api? Karena lidah api adalah gambaran atau simbol dari roh Allah di dalam perjanjian lama. Nah, maka roh Allah sering diumpamakan sebagai lidah. Kenapa lidah? Karena roh Allah akan menyatakan kehendak Allah kepada manusia. Lidah yang turun dari sorga ini akan mengkomunikasikan isi hati Tuhan kepada manusia. Oh, berarti sang lidah ini sama dengan sang firman? Lain. Lidah seringkali dikaitkan dengan roh. Sedangkan sang firman atau logos dalam bahasa Yunani, ini seringkali dikaitkan dengan pribadi kedua yaitu Kristus. Jadi lidah seringkali berkait dengan Roh Kudus. Kalau begitu kita mesti tahu apa sih yang orang Yahudi pahami tentang Roh Kudus. Kita orang Kristen sangat mengerti doktrin Roh Kudus. Tapi orang Yahudi punya pengertiannya tersendiri tentang Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus di dalam pengertian orang Yahudi? Apakah peran Roh Kudus di dalam kehidupan manusia? Nah, saudara, Roh Kudus di dalam pengertian orang Yahudi adalah roh Allah yang bekerja untuk menyiapkan tempat bagi manusia. Ini adalah tema yang di dalam kekristenan tidak terlalu jelas. Tapi di dalam perjanjian lama, roh Allah adalah roh yang bekerja untuk menyiapkan tempat bagi manusia. Tuhan Allah memberikan rohnya supaya manusia punya tempat. Tempat untuk apa ya? Tempat untuk berdiam? Iya. Tempat untuk ibadah? Iya. Tempat untuk berkomunikasi dan berkomunitas satu sama lain? Iya. Maka ketika Tuhan menyatakan rohnya, pekerjaan yang terjadi adalah manusia mempunyai tempat untuk berdiam. Hal pertama yang membuktikan hal ini adalah Kejadian pasal yang pertama. Kitab suci di dalam Kejadian pasal pertama mengatakan pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Kemudian dilanjutkan dengan perkataan, bumi belum berbentuk dan kosong. Samudra raya menutupi seluruh permukaan bumi. Nah, ini ada di dalam pasal yang pertama bagian awal. Jadi bumi belum berbentuk dan kosong, lalu seluruh bumi penuh dengan lautan, penuh dengan samudra. Kemudian kalimat selanjutnya mengatakan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Baru setelah itu dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan terang itu jadi. Ini kata-kata yang sangat menekankan tentang ada 3 aspek dari satu Allah. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam beginning, di dalam permulaan, Bereshit, bara Elohim. Pada mulanya Allah menjadikan apa? Langit dan bumi, Hashamaim dan juga Haaretz. Baik sang langit maupun baik the sky maupun the earth, dua-dua dibentuk oleh Tuhan. Tuhan menjadikannya di dalam kedaulatannya. Dari tidak ada menjadi ada. Nah, setelah itu dikatakan seluruh bumi penuh dengan permukaan bumi penuh dengan air. Seluruh bumi penuh dengan hamaim. Seluruh bumi penuh dengan lautan. Lalu dikatakan Tuhan mengirimkan rohnya menaungi seluruh bumi. Menaungi seluruh bumi yang adalah air adanya. Nah, saudara, kata merakafat yang dipakai untuk menunjukkan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Ini adalah perkataan yang sangat identik juga dengan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh Allah yang bagaikan induk merpati mengerami sarangnya untuk menyiapkan telur menjadi anak-anak dari burung merpati tersebut. Nah, jadi lambang Roh Kudus, baik itu merpati yang mengerami maupun lidah api, dua-dua dipakai di dalam perjanjian baru. Waktu Yesus dibaptis,
turunlah Roh Kudus di dalam bentuk merpati. Waktu murid-murid menantikan Roh Kudus datang, turunlah Roh Kudus di dalam bentuk lidah api. Nah, dua-dua ada. Yang satu di dalam karya penciptaan, roh yang melayang-layang, roh yang menaungi, mirip induk merpati yang menaungi sarangnya. Lalu yang kedua ada di dalam kitab nabi-nabi berulang, yaitu Tuhan punya roh adalah seperti lidah yang menyatakan penghakiman, yang menyatakan api. Nah, dua ini dipakai di dalam perjanjian baru. Nah, maka seluruh bumi penuh dengan air, penuh dengan Hamayim, lautan. Ini bukan cuma sekadar laut, tapi samudera yang mengerikan. Manusia tidak mungkin bisa hidup di sana. Lalu ditaungilah lautan itu oleh Roh Kudus. Dan setelah itu Roh Kudus menyiapkan tempat supaya manusia bisa tinggal. Inilah permulaan dari pekerjaan Tuhan. Setelah itu Tuhan menyatakan firman-Nya, Vayomer. Tuhan menyatakan firman-Nya. Firman ini pakai kata amar, bukan pakai kata dafar. Ini dua sama. Tuhan menyatakan firman, jadilah terang, kemudian terang itu jadi. Tuhan mulai pisahkan terang dengan gelap, mulai ada waktu. Setelah waktu Tuhan ciptakan cakrawala, Tuhan pisahkan air, lalu munculkan darat. Nah, inilah cara Tuhan bekerja untuk memberikan tempat bagi manusia. Dan sebelum seluruh pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat firman, ada roh yang mempersiapkan dengan penuh kuasa, tapi juga penuh kelemah lembutan. Nah, berarti saudara, sebelum firman menjalankan tugas, Roh Kudus menyiapkan tempat. Tempat untuk apa ya? Tempat untuk manusia. Siapa yang bisa munculkan manusia dan akhirnya menjadikan manusia itu selamat? Firman. Tapi sebelum sang firman bekerja, ada roh yang menyiapkan. Berarti saudara sekalian, sebelum Kristus menyatakan pekerjaannya, Roh Kudus akan terlebih dulu berkarya. Sebelum rasul-rasul melanjutkan pekerjaan Kristus, Roh Kudus harus lebih dulu datang dan menyatakan dirinya bagi murid-murid. Ini semua sesuatu yang secara pengertian sangat konsisten. Di dalam perjanjian lama orang Yahudi percaya, Roh Allah menyiapkan tempat. Sebelum firman menyatakan tempat secara sempurna, ada Roh Allah yang lebih dulu menyiapkan. Berarti saudara sekalian, sebelum keselamatan manusia tiba oleh karena firman, ada Roh Allah yang lebih dulu menyiapkan. Sebelum manusia benar-benar beriman kepada Kristus, ada Roh Allah yang lebih dulu bekerja menyiapkan. Nah, inilah yang kita pahami di dalam perjanjian lama. Maka ketika dikatakan lidah, langsung orang kaitkan lidah dengan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus apa saja? Salah satunya menyiapkan tempat bagi manusia, menyiapkan konteks untuk firman Tuhan bekerja. Nah, berarti ketika Yesaya pasal yang ke-50 mengatakan, Tuhan memberikan kepada saya lidah seorang murid. Ini berarti Yesaya sedang mengatakan, Tuhan menjadikan saya orang yang ditaungi oleh Roh Kudus, orang yang memiliki Roh Kudus, supaya saya boleh menjadi murid yang mengikuti Dia. Nah, inilah kalimat frase di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-4 yang bisa kita pahami. Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid. Artinya Tuhan menaungi saya dengan rohnya yang kudus, lalu saya menjadi murid oleh karenanya. Jadi saudara sekalian, Roh Allah ketika hinggap pada manusia, ketika menguasai manusia, Dia akan menjadi murid. Ini berarti berlainan dengan pengertian yang kita selama ini atau yang orang lain pikirkan. Kalau Roh Tuhan datang, kita otomatis akan punya keahlian. Gak perlu belajar. Oh, kalau Tuhan sudah penuhi saya dengan rohnya, saya menjadi orang ahli. Tidak perlu belajar lagi, langsung punya pengetahuan, langsung punya bahasa lidah, langsung punya teologi, langsung punya kuasa. Tidak. Roh Tuhan ada pada seseorang dan orang itu mulai belajar jadi murid. Roh Tuhan menyiapkan orang untuk mengenal firman melalui menjadi murid. Nah, ini tema yang sangat penting yang kita perlu tahu. Ketika Roh Kudus penuhi saudara, saudara akan disiapkan jadi murid. Waktu Roh Kudus hadir memimpin saudara, saudara akan jadi murid. Bukan jadi orang yang sempurna langsung, bukan menjadi orang yang tidak perlu belajar apa-apa. Dengan kuasa Roh Kudus saya bisa langsung bicara. Tidak. Banyak orang menjadi hamba Tuhan karena katanya diurapi Roh Kudus. Lalu ditanya, sekolah teologi di mana? Gak perlu sekolah. Masa Roh Kudus harus belajar dulu? Roh Kudus itu sudah ahli kok. Jadi kalau Roh Kudus penuhi saya gak perlu belajar, saya gak perlu kuliah, saya gak perlu baca buku, bahkan saya gak perlu baca Alkitab. Roh Kudus langsung bicara kepadaku. Nah, ini pengertian kacau di dalam gereja Tuhan. Akhirnya orang-orang mengatakan, Tuhan bicara kepada saya, Roh Kudus bicara kepada saya. Lalu saya khotbah tanpa persiapan, tanpa lihat ayat, tanpa lihat kitab suci. Saudara pernah dengar ya, mungkin lelucon di dalam kalangan Kristen yang mengatakan ada 3 pendeta saling bersaing. Pendeta pertama dipuji oleh anaknya sendiri. Ini 3 anak pendeta saling bersaing.
Anak pendeta pertama mengatakan, papaku hebat loh. Papaku itu kalau khotbah, dia tidak pakai teks. Langsung khotbah tanpa teks. Lalu yang langsung khotbah tanpa teks. Nggak perlu teks, langsung khotbah. Pokoknya cuma pakai Alkitab. Nah, anak yang kedua merasa tersaingi. Dia mengatakan, papaku tidak pakai Alkitab, langsung pakai pikiran. Jadi nggak perlu Alkitab, langsung pakai pikiran. Lebih keren, papamu masih pakai Alkitab tapi nggak pakai teks. Papaku nggak pakai Alkitab, langsung pakai pikiran. Anak yang ketiga bingung, saya harus menang. Papaku harus lebih hebat. Maka dia katakan, kalau aku ya, papaku ya, nggak pakai pikiran, langsung ngomong. Dia nggak pakai otak, langsung bicara. Kalah kalian semua. Nah saudara, banyak orang mau khotbah, nggak pakai pikiran, nggak pakai teks, nggak pakai belajar, nggak pakai lihat kitab suci. Lalu merasa Roh Kudus mengurapi. Itu nggak benar. Kalau Roh Kudus ada pada seseorang, dia akan jadi murid. Apa yang dikerjakan murid? Yang dikerjakan murid adalah mendedikasikan diri. Itu namanya memberikan telinga. Dan ini sangat menarik ya. Karena seorang murid juga seperti hamba. Mau jadi budak. Saya ikut guru kemanapun guru pergi. Saya siap untuk telinga dilubangi. Menjadi berkomitmen kepada guru saya. Nah jadi saudara sekalian, Yesaya sedang mengatakan, Roh Tuhan ada pada saya. Dan dia menjadikan saya murid. Inilah yang dimaksudkan dengan lidah seorang murid. Tuhan Allah mengaruniakan lidah seorang murid. Tuhan Allah mengaruniakan roh. Maka setelah saya memperoleh Roh Kudus, saya menjadi murid. Saya mulai belajar. Saya mulai mengamati Tuhanku. Saya mulai mendengar. Saya mulai hati-hati mempelajari firman. Saya mulai menyelidiki apa kehendaknya. Saya mulai waspada dengan kehidupan saya. Supaya saya jalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah inilah lidah seorang murid. Jadi kita tidak mungkin bisa memahami kitab suci kalau kita cuma preteli istilah kata lalu ganti dengan kata bahasa Indonesia. Tapi kita mesti melihat apa yang orang Yahudi biasa lakukan, biasa gunakan dengan istilah yang mungkin agak asing bagi kita. Tuhan memberikan lidah seorang murid. Tuhan memberikan rohnya kepada saya sehingga saya menjadi murid yang mendengarkan dia. Nah, apakah yang dikerjakan oleh seorang murid? Saudara, Yesaya ini merasa dirinya adalah adalah nabi. Tetapi yang paling penting yang harus dia miliki, dia harus menjadi murid. Nah, orang-orang penting di dalam kitab suci semua merasa dirinya adalah muridnya Tuhan. Tidak ada yang merasa dirinya sudah sempurna, tidak ada yang merasa dirinya sudah mempunyai segala pengertian. Semua yang dipimpin Tuhan merasa diri adalah murid. Nah, di dalam kondisi merasa diri sebagai murid, Yesaya mengatakan, saya perlu cling to my master. Saya perlu berpaut pada juru selamat, pada Tuhanku. Saya perlu dekat dengan dia. Saya perlu belajar dari dia. Nah itu sebabnya di dalam ayat yang keempat bagian berikutnya dikatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Lidah, yaitu lambang roh, ada pada seseorang. Dan orang itu mesti melatih diri untuk mempertajam diri mendengar. Nah kadang-kadang orang Kristen juga sayangnya hamba Tuhan kurang mau mendengar. Apa tandanya kurang mau mendengar? Kurang mau baca, kurang mau belajar, kurang mau menyelidiki kitab suci, kurang mau mendalami tema-tema penting yang ada di dalam perdebatan atau diskusi teologi. Ini sayang sekali. Menjadi hamba Tuhan tanpa mau belajar, itu bodoh, itu tidak mungkin berhasil. Mau jadi hamba Tuhan, mesti mau belajar. Mau jadi hamba Tuhan, mesti mempertajam pendengaran. Mesti punya kerinduan untuk kenal Tuhan. Nah ini yang Yesaya katakan, saya mempunyai lidah seorang murid, saya menempatkan diri sebagai murid. Apa yang harus dilakukan oleh seorang murid? Saya mesti melatih, mempertajam pendengaran saya. Saudara, mendengar adalah kualitas yang sangat penting yang diperlukan oleh manusia. Karena di dalam indera pendengaran, kita mempunyai kemungkinan untuk mengakses segala macam suara tanpa bisa dipilah oleh telinga. Lain dengan mata. Saudara punya mata bisa memilah kemana dia mau melihat. Kalau saya saat ini sedang melihat kepada saudara, kepada satu orang di depan saya, maka mata saya melihat orang di depan saya, mata saya tidak mungkin sekaligus lihat di tempat lain. Saya bukan bunglon. Kalau bunglon dua mata bisa gerak berbeda. Saya cuma lihat satu fokus, lalu ketika saya lihat satu fokus, yang lain jadi blur. Yang lain tidak saya berikan fokus. Maka saya bisa mengatur apa yang saya lihat. Saya bisa memutuskan lihat piano, maka mata saya akan lihat ke sini. Kalau saya memutuskan tidak mau lihat, saya tinggal tutup mata dan saya tidak melihat. Tapi tidak demikian dengan telinga. Kalau saudara ada di dalam tempat yang bising, telinga saudara nggak bisa mengatakan, aku memutuskan nggak mau dengar yang bising, aku cuma mau mendengar satu orang temanku. Nggak bisa.
Maka kalau saya bicara, lalu saudara mau mendengar, tapi ada orang tiba-tiba main piano di sini, ributnya bukan main. Memang main pianonya bagus, tapi karena suara piano saudara nggak bisa dengar suara saya, maka saudara akan bilang kepada yang main piano, tunggu, tenang dulu, aku lagi berusaha ngobrol, saya berusaha dengar Pak Jimmy. Nah yang main piano nggak bisa bilang, nggak, fokuskan aja telingamu sama suara Pak Jimmy. Yang lain-lain nggak usah didengar, nggak bisa. Telinga tidak bisa memilah apa yang harus dia dengar. Maka telinga akan menerima semua suara. Telinga akan terima semua perkataan. Adalah tugas hatimu untuk melakukan pemilahan. Kalau mata bisa pilih, saya mau lihat ke atas, saya mau lihat ke bawah, saya mau lihat kiri, saya mau lihat kanan. Mata bisa atur, tapi telinga tidak. Kalau begitu siapa yang pilah apa yang harus didengar? Hati saudara yang pilah. Maka telinga ini cuma terbuka, lalu terima semua macam suara. Ada suara dar, dia masukkan. Ada suara halo, dia masukkan. Ada suara ribut, dia masukkan. Seluruh suara masuk dan hati saudara sekarang yang akan seleksi. Yang mana yang mau engkau dengar? Hal apa yang akan engkau terima? Apa yang akan dibuang dan apa yang akan diterima? Maka telinga ini berikan banyak hal kepada hati. Lalu hati mulai sortir. Oh ini saya nggak perlu, ini saya mau dengar. Nah ini penting, dia akan ingat. Nah itulah namanya latihan mendengar. Latihan mendengar itu bukan pakai telinga tapi pakai hati. Kalau cuma latihan mendengar pakai telinga, itu namanya mendengar untuk jadi musisi. Saudara mungkin disuruh dengar, ini kunci apa? Apakah ini kunci mayor atau augmented atau kunci apa? Lalu saudara coba dengar. Oh ini kunci ini, nah benar, lulus. Itu namanya melatih telinga di dalam aspek musik. Tapi yang dimasukkan ya saya bukan itu. Tuhan mempertajam pendengaranku. Artinya Tuhan memberikan hati yang sanggup memilah mana istilah penting, mana ajaran utama, mana hal sekondari, mana hal yang boleh dibuang, mana hal yang harus didengar. Nah saudara, hari ini saudara dengar khotbah. Khotbahnya akan berlangsung mungkin 50 menit, mungkin 55 menit, mungkin 60 menit. Saya pun belum tahu akan berapa menit khotbahnya selesai. Mungkin 65 menit, mungkin 90 menit. Wah saudara bilang jangan yang itu dong Pak, masa 90 menit. Tapi ketika saudara dengar seluruh khotbah, saudara nggak mungkin ingat semuanya. Kenapa tidak? Karena hati saudara mulai melakukan pemisahan. Telinga sih dengar semua, tapi hati saudara mulai mencerna. Waktu saya mengatakan tema yang sulit, hati saudara mulai tangkap tema itu. Lalu pikiran mulai konsentrasi, apa arti tema ini ya? Sambil hati memberikan konsentrasi, sambil pikiran berusaha mencerna apa arti kalimat ini, akhirnya hati akan melewatkan banyak kalimat yang lain. Jadi saudara dengar khotbah nggak mungkin dengar semuanya. Kalau begitu saudara mesti belajar menangkap hal yang paling penting. Kalau cuma tangkap ilustrasi lucu, itu bukan menangkap khotbah yang bagus. Di dalam beberapa waktu yang lalu ada speak antropologi. Lalu ada beberapa pembicara keluarkan jokes yang lucu-lucu memang. Setelah itu ketika jemaat ditanya, bagaimana speak kemarin? Bagus, saya tersentuh. Yang bagus itu apa? Oh pendeta ini ada satu cerita lucu, saya ceritain ya. Lalu pendeta kedua cerita lucunya ini, pendeta ketiga cerita lucunya ini. Loh kok kamu cuma ingat cerita lucu? Ya karena hati saya senang lucu-lucu. Jadi telinga terima semua, hati mulai sortir. Sayangnya hatinya kurang terlatih. Yang disortir tema utama, yang disimpan lelucon. Ada lagi yang sortir kebencian sama hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan sudah tegur-tegur, nah ini yang diingat. Langsung hatinya jadi sakit karena cuma terima teguran. Waktu hamba Tuhannya puji nggak diingat. Waktu hamba Tuhan tegur langsung diingat dan sakit hati. Nah jadi saudara, hati saudara perlu dilatih mendengar. Telinga masukkan semua yang dia dengar dan hati mulai pisah. Oh ini nggak penting, nah ini penting. Ini buang aja, nah ini mesti disimpan. Nah itulah namanya melatih mendengar. Biar kita peka mendengar suara Tuhan. Biar kita tahu hal apa yang harus disimpan di dalam hati. Hal apa yang harus dikenang. Hal apa yang harus diingat dari firman Tuhan. Hal apa yang harus diingat dari my master, dari Tuhanku. Nah itulah yang dimaksudkan. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Lalu di sini dikatakan setiap pagi. Kenapa mesti pagi ya? Apa hal yang penting di pagi hari? Saudara, di dalam kebudayaan Yahudi, apa yang saudara lakukan pertama kali, itu akan menentukan hari saudara akan didedikasikan untuk apa. Kalau saudara bangun langsung bergumul tentang kesulitan, berarti hari itu akan saudara dedikasikan untuk kesulitan saudara. Nah maka orang Yahudi terbiasa begitu bangun pagi, langsung mengatakan kredo mereka. Misalnya Shema Yisrael. Mereka akan menyatakan pengakuan iman mereka. Atau mereka akan kutip Mazmur. Pagi-pagi mereka akan cite, mereka akan reciting the psalm. Mereka akan mengutip kembali Mazmur. Mereka akan mengingat kembali kitab suci. Mereka akan memperkatakan kitab suci. Sambil perkatakan kitab suci, sambil hati terbiasa terima.
Makin sering diulang, makin hati menerimanya. Maka kalau dalam bahasa Inggris dikatakan know by heart, ini berarti saudara juga bisa mengerti dan juga bisa menghafal apa yang saudara know by heart. Nah jadi waktu pagi-pagi orang Yahudi akan ulang-ulang kalimat Tuhan supaya mereka punya hati mengingat firman. Dan dari situ mereka akan dipenuhi dengan firman. Nah jadi pagi hari, kata kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat, tiap pagi saya mengingat firman supaya saya diberikan ketajaman untuk mendengar yang baik. Saya diberikan ketajaman untuk mendengar yang tepat. Inilah yang dimaksudkan dengan belajar mendengar setiap hari. Nah jadi Yesaya di sini mengatakan, Roh Tuhan sudah Tuhan berikan kepada saya, dan setelah itu saya belajar menjadi murid, dan saya belajar menjadi murid dengan mempertajam pendengaran saya. Saudara sekalian, kita seringkali memberikan pujian kepada murid karena murid mempunyai nilai yang bagus, karena murid mempunyai prestasi yang bagus. Tapi kalau ditelusuri lagi, kenapa murid bisa punya nilai bagus? Karena ujiannya bagus. Kenapa ujiannya bisa bagus? Karena yang dia tulis sesuai dengan apa yang gurunya mau. Yang gurunya katakan, itu diingat oleh murid. Maka ketika murid tulis jawaban, guru lihat jawabannya persis dengan yang diajar oleh guru. Ini dikatakan murid yang baik. Jadi saudara, nilai bagus terjadi karena saudara peka mendengar. Saudara tahu hal apa yang harus didengar, hal apa yang harus diingat, dan hal apa yang harus diungkapkan kembali. Inilah bedanya orang yang sukses dalam ujian dengan orang yang gagal. Yang gagal ujian gak tentu lebih pintar dari yang sukses. Tapi yang gagal ujian ini gagal mendengar. Dia tidak peka menangkap apa yang gurunya katakan. Nah maka saudara kalau di kelas, ini bagi yang masih duduk di kelas ya, bagi yang sudah enggak too late lah, sudah masa lalu pahit yang saudara sudah lewati. Kalau saudara masuk kelas, saudara harus belajar mendengar. Jangan sia-siakan perkataan yang diperkatakan di depan kelas. Ada orang mengatakan, sudahlah saya ikut kelas, lalu saya pasang rekaman, kemudian saya tidur. Nah saya kalau isi stretch itu banyak jemaat belajar di stretch, tipenya aneh-aneh loh. Saya nggak bilang semua orang ikut stretch aneh ya. Yang nggak aneh juga banyak, tapi yang aneh lumayan. Ada satu orang ibu, dia punya rekaman yang mutakhir sekali. Jadi rekamannya itu bisa tangkap beberapa frekuensi suara, jenis suara, dan juga model tinggi atau rendahnya suara manusia. Dan sangat peka menangkap kata-kata. Wah, waktu dia keluarkan rekamannya itu besarnya, tingginya segini. Lalu ada banyak mikrofon, beberapa untuk tangkap beberapa jenis frekuensi yang beda. Saya kagum, ini rekaman pasti mahal. Lalu dia taruh di mejanya, kemudian dia nyalakan rekaman, dia mulai sandar ke kursi dan tidur. Waduh, ini kelas ya, saya nggak mau tegur juga ya, sudahlah terserah dia bayar, dia mau dengar atau enggak ya sudah. Kemudian setelah itu biasanya kalau break atau selesai, dia akan matikan rekaman lalu minta maaf. Maaf ya Pak, saya kecapean. Oh ya nggak apa-apa. Ya istirahat ya Bu, iya. Besoknya ikut stretch, taruh lagi, nyalakan rekaman, sandar lagi, tidur lagi. Ini namanya sambil menyelam mimpi. Nah dia sudah mendengar, dia rekam, kemudian dia ulangi lagi. Nah saya akhirnya kasih masukan karena saya lama-lama nggak sabar juga. Pasang rekaman, tidur lagi, kemudian bangun. Setelah itu matikan rekaman, minta maaf. Tiap hari seperti itu, ini kelas intensif ya. Maka satu kali saya mengatakan, Bu, alangkah baiknya kalau Ibu langsung dengar. Nggak ditunda nanti. Ibu itu mengatakan, ngantuk saya Pak. Ya, saya bilang, memang sih suara saya sangat indah, lembut, dan juga meninak bobokkan. Tapi ya jangan begitu, harus belajar dengar. Nanti juga saya dengar dari rekaman, beda. Momen saudara menangkap langsung di kelas. Ini momen akan lebih mempertajam saudara untuk belajar. Jadi kelas itulah tempat konteks untuk kita belajar. Bukan di rumah dengar rekaman. Termasuk kalau saudara cuma dengar rekaman khotbah. Termasuk khotbah ini yang ditayang ulang di YouTube ya. Hai saudara yang hanya dengar lewat YouTube. Saudara nggak bisa mendapatkan kesempurnaan seperti yang hadir saat ini. Karena kalau saudara dengar di YouTube, saudara punya konteks lain. Mungkin konteksnya sambil nyetir agak lost sedikit. Akhirnya bukannya dapat pengertian, malah dapat ajaran yang terpotong. Sudah terpotong salah ngerti, akhirnya saudara pikir saya bidat. Padahal saya bukan bidat, engkau yang salah dengar. Kalau saya bidat ya tolong laporkan, tapi kayaknya enggak. Nah jadi saudara sekalian, ketika manusia diajar untuk dengar, dia harus tangkap saat itu. Waktu dia tangkap, dia mulai ngerti cara gurunya berpikir. Oh guruku berpikir begini, oh guruku punya pendapat ini. Waktu dia disuruh ulangi ujian, sekarang ulangi yang sudah diajarkan. Dia mampu berpikir mirip gurunya, ya, ini yang dapat nilai bagus.
Saya terus katakan kepada mahasiswa tips untuk dapat nilai bagus di sekolah teologi. Caranya adalah ngertiin gurumu cara berpikirnya, lalu menulis jawaban mirip dia. Guru dosen itu ya meskipun rendah hati, kadang narsis kok. Ini mengaku dosa sedikit. Begitu guru membaca, dosen membaca, pikiran dia ada di dalam jawaban mahasiswa. Dia senang, dia akan kasih nilai tinggi. Tapi kalau saudara jawaban benar, tajam, tapi kurang mirip dengan cara berpikir guru, nilainya nggak akan sesempurna itu. Guru akan bilang, bagus sih bagus, but it's not me. Ini bukan Jimmy Pardede, ini sih jadi S5, misalnya begitu ya. Kalau gitu nilainya kurang bagus. Kenapa? Karena ini kan pikiran Pak Yadi. Kamu taruh jawaban Pak Yadi di kelas Pak Yadi, nilainya bagus. Kamu taruh pikiran Pak Yadi di kelas Pak Jimmy, kurang bagus. Ini bukan curhatan ya, saya bukan tipe yang terlalu peduli. Saya juga kadang lupa pikiran saya kayak apa. Nah jadi ketika orang tahu pikiran gurunya, lalu orang berpikir seperti gurunya, dia jadi murid yang baik. Dan orang yang jadi murid yang baik nilainya bagus. Bukan bagus karena dia pintar, banyak orang pintar tapi nilai kurang bagus. Karena kurang mendengar, kurang peka untuk menangkap apa yang gurunya katakan. Apalagi kalau saudara ikut kelas cuma berharap nanti pas ujian nyontek. Wah ini ngawurnya bukan main. Kalau saudara belum pernah mengajar, saudara nggak akan tahu berapa mudahnya nangkep orang nyontek. Bukan nangkep karena ketahuan nyontek ya, tapi nangkep karena jawabannya ngawur. Jawabannya benar tapi bukan berdasarkan yang saudara pikir. Jadi ketika saudara baca jawaban dari mahasiswa, saudara tahu ini kok aneh sih jawaban kayak gini. Benar sih benar, tapi ini lebih mirip Google ketimbang Jimmy. Gitu ya. Jadi saudara mulai sadar ini orang nyontek. Nah itu lebih mudah dideteksi. Nah maka saudara sekalian, kitab suci mengatakan, Tuhan mempertajam pendengaranku supaya saya mendengar seperti seorang murid. Saya mau mengadaptasi, mau mengadopsi cara guru berpikir. Nah berarti orang yang mau menjadi murid Tuhan, dia mau belajar berpikir seperti Tuhan berpikir. Atau di dalam istilah dari Herman Bavinck, thinking God's thought after him. Saya berpikir seperti Tuhan berpikir. Saya mempunyai cara merasa seperti Tuhan merasa. Inilah tugas seorang murid. Murid harus mempunyai sifat dan pikiran gurunya, ditanam di dalam dirinya, baru dia bisa menjadi murid yang baik. Nah saudara, kita semua murid Tuhan, berarti kita mesti taruh pikiran Tuhan, tanamkan ke dalam hati, dan jalankan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah tugas dari seorang murid. Nah Yesaya mengatakan, Tuhan memberikan kepada saya rohnya, Tuhan memberikan lidah seorang murid. Setelah roh ada pada saya belajar menjadi murid. Apa yang murid lakukan? Belajar mendengar. Bagaimana cara mendengar? Saya mau mengadopsi sifat guruku. Nah Yesaya sedang berbicara tentang dirinya sebagai muridnya Tuhan. Yesaya mengatakan, saya ingin mirip Tuhan. Saya mau buka telinga saya untuk mendengar pesan dari Tuhan. Saya mau amati Tuhan dan saya mau mengadopsi cara Tuhan. Tuhan, biarlah perasaan hatimu juga ada pada hati saya. Biarlah pikiranmu juga ada pada pikiran saya. Biarlah apa yang kau anggap benar, itu juga saya anggap benar. Biarlah apa yang kau sukai, itu juga saya sukai. Nah maka ketika kita mendengar, ketika kita belajar menjadi murid, ketika kita belajar untuk terima pengajaran Tuhan, pelan-pelan kita akan makin mirip Tuhan. Waktu kita sudah makin mirip Tuhan, kita akan siap menjadi murid yang diletakkan untuk menjadi guru atau diletakkan untuk menjadi pengajar. Murid nggak boleh selamanya jadi murid. Saudara sudah belajar lama, harus ada saat saudara jadi guru. Di dalam surat Ibrani dikatakan, kamu sudah waktunya jadi pengajar. Paulus pernah mengatakan kepada jemaatnya, kamu harusnya sudah jadi pengajar. Disorot dari sisi waktu, harusnya engkau sudah jadi pengajar. Nggak ada orang murid terus. Saudara kalau ditanya usia berapa? 80. Pekerjaan mahasiswa. Hah? Kok mahasiswa? Oh kakek baru kuliah setelah usia tua ya? Enggak, saya kuliah dari umur 18. Loh, dari umur 18 kuliah, sekarang sudah 80 kok masih kuliah? Karena aku mau selamanya jadi murid. Enggak bisa. Ada saat dia lulus dan setelah lulus dia mulai mengajar. Ada saat dia sudah mengerti gurunya. Setelah itu dia melanjutkan ajaran gurunya kepada orang lain. Nah ini yang Yesaya sedang ajarkan. Tuhan mempertajam pendengaranku. Tuhan melatih saya untuk mendengar seperti seorang murid. Kenapa? Di dalam pasal 4 bagian tengah ya, stanza yang kedua. Dikatakan supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Jadi di sini Yesaya sudah punya visi. Saya mesti dengar Tuhan supaya suatu saat saya jadi pengajar. Saya mau terima
supaya suatu saat saya memberi bagi orang lain. Saudara menerima khotbah yang baik, mari belajar menjadi pengajar juga. Saudara menerima berkat begitu besar dari pengajaran, mari saudara juga jadi orang yang mengajar orang lain. Di dalam gereja harus ada banyak pengajar awam yang kuat. Bukan cuma hamba Tuhan, tapi juga pengajar awam. Orang-orang yang bukan full time di gereja, tapi mempunyai kepekaan untuk menerima kebenaran dan mempunyai kemampuan untuk mengungkapkannya lagi. Saya bersyukur karena di GRII banyak pengkhotbah awam yang sangat baik, sangat tajam pikirannya, dan sangat diberkati Tuhan. Ketika saya baca verbatim dari tim yang akan terjun di KKR regional, saya bersyukur loh. Orang yang bikin verbatim biasanya pertama akan bikin dengan cara yang masih salah. Lalu diberi masukan satu kali, langsung kali kedua bagus. Nah ini yang saya temukan dari banyak pengkhotbah awam di Karawaci. Kali pertama bikin verbatim, banyak salah. Dikasih tahu sekali, bikin revisi, rata-rata sangat bagus. Nah jadi banyak pengkhotbah awam yang baik di Karawaci, kita bersyukur karenanya. Nah maka Yesaya mengatakan, saya mau menjadi murid supaya saya bisa mengajar juga. Aku mau menjadi murid supaya aku bisa membagikan kebenaran kepada orang lain. Lalu apa sih syarat menjadi murid? Apakah hanya mendengar saja? Iya. Kenapa hanya mendengar? Sebenarnya bukan hanya ya. Karena dengan mendengar, kalau saudara peka mendengar ya, saudara akan pelan-pelan memiliki jiwa dari guru saudara. Saudara ketika Beethoven belajar dari karya-karya Mozart, dia sangat dipengaruhi oleh Mozart. Waktu dia mau bikin simfoni, di dalam simfoni yang pertama, dia langsung bikin motif tirai. Tram, 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 tram. Ini motif tirai. Simfoni pertama dibuka dengan motif tirai. Apa itu motif tirai? Seolah dia mengatakan yang lama sudah ditutup, sekarang pertunjukan baru dimulai. Dia ingin beda dengan gaya musik klasik di dalam membuat simfoni. Maka dia membuat simfoni pertama dengan harapan gayanya akan merubah sejarah musik dan masukkan sejarah musik ke dalam zaman yang baru. Tapi ternyata simfoni pertama kurang sukses. Karena meskipun di bagian awal dia membukanya dengan ada semacam tirai yang ditutup dan tirai yang dibuka. Tapi simfoni pertama masih terlalu klasik. Masih ada banyak pengaruh Haydn. Masih mirip kelincahannya Mozart. Jadi Beethoven belum bisa lepas dari pengaruh guru-gurunya. Guru-gurunya mempunyai pengaruh kepada jiwa Beethoven. Setelah itu Beethoven coba lepas dengan simfoni yang kedua. Nah begitu masuk bagian akhir dari simfoni 2, langsung ada kelincahan dan semangat yang khas dari Beethoven. Nah ini satu cetusan semangat yang belum banyak terdapat di dalam bagian sebelumnya. Tapi Beethoven sadar, meskipun saya bawa jiwa yang baru, Mozart, Haydn, Bach, dan semua musisi yang lama tetap memberikan pengaruhnya kepada jiwa Beethoven. Maka meskipun Beethoven penuh dengan kemampuan untuk menerapkan gaya baru di dalam bermusik, dia penuh dengan inovasi, dia penuh dengan keberanian eksplorasi hal-hal baru. Namun di saat dia akan meninggal, dia mengatakan, tolong bawakan kepada saya karya-karya Johann Sebastian Bach. Lalu dia baca karya itu, dia cuma dengarkan di dalam pikiran, karena dia nggak bisa dengar lagi. Waktu dia akan meninggal, dia sudah tuli. Dia dengar karya Bach dengan hatinya, dia mainkan di dalam hatinya. Lalu dia mengatakan, saya tidak bisa hindari orang ini. Pengaruh dari jiwa dia kepada jiwa saya terlalu besar. Saya coba mirip dia di dalam menulis karya-karya terakhir. Di dalam banyak bentuk counterpoint dan fuga. Tapi saya tetap hanya orang biasa. Sedangkan Beethoven, Bach, tulis karya begitu banyak. Saya cuma tulis coret-coret sedikit. Saya begitu miskin dibandingkan dengan Bach. Maka dia tutup dengan mengatakan pujian kepada Bach. Harusnya namanya bukan Bach. Bach itu brooks atau stream, sungai kecil. Harusnya namanya adalah ocean. Namanya Johann Sebastian Ocean, bukan Johann Sebastian Bach. Nah karena Beethoven begitu mengagumi Bach, berarti dia sadar meskipun dia bisa menerobos, tapi unsur murid yang di dalam dirinya tetap tidak bisa lepas dari pengaruh guru-guru yang mendahului mereka. Yang mendahului dia. Nah inilah yang terjadi. Saudara mau jadi murid? Saudara belajar untuk menangkap spirit dari guru saudara. Saudara belajar menangkap isi hati dari guru saudara. Begitu saudara tangkap, saudara mulai mirip dengan guru. Kalau begitu, kalau aku belajar dari Tuhan, aku akan makin mirip Tuhan dong. Kalau saya belajar dari Tuhan, saya pelan-pelan akan punya jiwanya Tuhan. Nah kira-kira jiwanya Tuhan itu seperti apa? Yesaya dengan sangat mengagetkan mengatakan di ayat yang kelima, Tuhan Allah telah membuka telingaku,
dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yesaya mengatakan setelah aku jadi murid, aku menjadi mengerti apa itu komitmen. Aku mengerti apa itu memberikan telinga untuk dilubangi. Aku mengerti apa itu mempersembahkan tubuh. Aku mengerti komitmen yang terdalam. Saya mengerti bagaimana hidup untuk Tuhan dan rela mati bagi Tuhan. Kenapa Yesaya bisa rela hidup bagi Tuhan dan rela mati bagi Tuhan? Karena Yesaya punya jiwanya Tuhan. Loh, memangnya Tuhan rela hidup dan rela mati demi kita? Iya, Tuhan rela hidup dan rela mati demi menebus kita. Jangan lupa ya, Kristus di dalam Injil Yohanes adalah yang menyatakan Sang Bapa dengan sempurna. Yesus mengatakan kepada Filipus, Filipus, belum jugakah kamu mengerti? Engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa di surga. Bagaimana engkau mengatakan tunjukkanlah Bapa itu kepadaku? Loh, ini kan aneh, Bapa kan ada di surga, Yesus ada di bumi. Kenapa nggak bisa mengatakan Bapa ada di surga? Sudahlah, nanti tunggu dia menyatakan diri. Aku ini lain, aku pribadi yang lain. Dia memang pribadi yang lain, tapi pribadi ini menyatakan dengan sempurna pribadi yang pertama. Maka Yesus mengatakan kepada Filipus, setelah sekian lama engkau bersama dengan aku, engkau masih belum mengerti ya, bahwa aku menyatakan Sang Bapa dengan sempurna. Engkau melihat saya, engkau sudah melihat Bapa. Artinya apa? Artinya sifat yang ada pada Yesus juga adalah sifat yang ada pada Sang Bapa. Yesus rela menyerahkan nyawanya, Sang Bapa juga. Tapi Sang Bapa tidak berinkarnasi jadi manusia. Sang Bapa tidak menjadi manusia dan mati. Yang menjadi manusia dan mati adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Nah, kalau pribadi kedua dari Tritunggal rela berkorban, pribadi pertama juga sama. Pribadi kedua rela mengasihi dengan memberikan diri. Pribadi pertama juga sama. Nah, itu sebabnya di dalam ayat yang kelima dikatakan Tuhan Allah mengajar saya berkomitmen, membuka telinga, membuat saya jadi budak. Loh, kamu belajar komitmen dari siapa ya? Dari Tuhan. Loh, kok bisa? Karena Tuhanku adalah Allah perjanjian yang setia kepada perjanjiannya. Dia tidak berpaling dari kesetiaannya. Dia tidak membuang kita dan dia tidak meniadakan perjanjiannya. Berarti ketika orang belajar dari Tuhan, hal yang dia dapat adalah kemampuan untuk setia. Saudara, kalau kita belajar dari guru, kita ingin dapat keahlian guru itu kan. Saudara mau belajar dari seorang musisi, misalnya ada seorang pianis yang sangat berbakat. Misalnya contohnya Art Tatum, seorang ahli jazz. Saya dengar dia memvariasikan humores dari Dvorak. Kaget sekali dengan skillnya. Lalu ketika orang mengatakan, aku mau jadi muridmu. Yang kita harap adalah dapat skill pianonya kan. Kalau saudara lihat ada musisi, badannya super gemuk. Jantungnya sangat gak sehat. Hidupnya sangat gak sehat. Mungkin bentar lagi mati muda. Tapi mungkin mati udah tua sih. Ya, mati sebentar lagi karena nggak sehat, tapi dia jago main piano. Lalu saudara mengatakan, aku mau jadi muridmu. Kira-kira yang saudara mau dapat dari guru ini apa ya? Keahlian main piano atau gemuknya? Keahlian main piano dong. Saudara nggak bilang, andai aku jantungan kayak engkau, kan enggak. Nah, saudara akan belajar skill atau apa yang paling saudara kagumi dari orang itu. Sekarang coba kita pikirkan ya, kalau kita mau belajar jadi muridnya Tuhan, kira-kira hal apa dari Tuhan yang akan ada pada kita? Wah, kita akan bilang, aku mau belajar dari Tuhan, aku mau sakti kayak Tuhan. Tuhan bisa meredakan laut yang marah, aku juga mau dong skill itu. Ini kan, menjadi murid untuk belajar skill. Petrus seperti itu loh. Waktu Petrus lihat gurunya jalan di atas air, dia mau belajar skill jalan di atas air. Lumayan loh, kalau pelayanan gagal dia bisa sulap. Lihat aku jalan di atas air, ayo sekarang kasih uang gitu ya. Semua orang pasti mau kasih uang. Jadi dia mau belajar skill gurunya. Dia lihat Yesus lalu mengatakan, wow, engkau punya skill walk on water. Engkau punya skill jalan di atas air. Aku juga mau. Herannya Yesus gak tolak, Yesus marah suruh Petrus, ayo silakan. Waduh, boleh ya. Jadi boleh belajar jalan di atas air? Boleh. Wah, kalau gitu aku coba. Petrus coba, kemudian dia lihat ombak makin besar, dia makin kacau. Maka dia mulai gemetar dan dia tenggelam. Yesus tangkap dia, lalu angkat dia. Petrus mengatakan, tolong aku Tuhan, aku binasa. Tuhan angkat dia. Tuhan sedang ajar Petrus, kamu perlu belajar, bukan belajar jalan di atas air. Kamu perlu belajar memegang tanganku. Nah, ini yang Tuhan mau ajar dari Petrus. Jadi jangan pikir Petrus diberikan keberhasilan jalan di atas air ya. Karena kalau kita lihat di dalam peristiwa selanjutnya, Petrus tetap pakai perahu. Kalau dia sudah acquire skill jalan di atas air, harusnya kan gak pakai perahu lagi. Ketika Yesus sudah bangkit, Yesus menemukan Petrus sedang mancing ikan pakai perahu. Kan kalau dia sudah mampu jalan di atas air, tinggal jalan di atas air sambil pikul jala, sambil siul-siul. Lalu orang semua kaget, itu orang jalan di atas air ya? Iya, siapa tuh? Petrus. Dia dapat kesaktian itu dari mana? Belajar dari gurunya. Siapa gurunya? Yesus. Yesus gak mau Petrus belajar skill jalan di atas air. Karena skill itu gak ada gunanya. Saudara mampu jalan di atas air, lalu kenapa?
Saudara mau pergi ke Bali dengan jalan di lautan, capek loh. Kalau gitu skill jalan di atas air itu apa gunanya? Skill jalan di atas air bikin saudara nggak bisa berenang. Ayo belajar berenang, ayo mulai. Gaya kupu-kupu, nggak bisa Pak. Kenapa? Aku jalannya di atas air, aku nggak bisa masuk ke bawah air. Jadi aku nggak mungkin belajar berenang. Nah jadi saudara sekalian, Tuhan mengatakan Petrus ngapain belajar skill jalan di atas air. Lalu skill apa yang harus Petrus alami? Petrus harus belajar skill pegang tangan Yesus. Maka Yesus mengatakan, mari ke sini. Petrus jalan di atas air, bisa juga ya. Lalu dia mulai goyah, dia mulai takut dan dia mulai tenggelam. Setelah dia mulai tenggelam, Yesus ulurkan tangan. Pegang tangan saya. Petrus pegang tangan Yesus, Yesus pegang tangan dia. Dan Yesus mengatakan, inilah yang saya mau kamu pelajari. Belajar pegang tanganku. Nah jadi saudara daripada belajar skill aneh-aneh, lebih baik belajar pegang tangan Tuhan. Ada orang mengatakan, Yesus kerjakan mujizat, aku juga mau. Udahlah daripada belajar kerjakan mujizat, lebih baik belajar pegang tangan Tuhan. Yesus mampu membuat orang lumpuh loncat, saya juga mau. Daripada itu mendingan belajar skill pegang tangan Tuhan. Karena kalau saudara pegang tangan Tuhan, saudara akan mampu jadi berkat bagi orang buta, bagi orang lumpuh, bagi siapapun, asal engkau pegang tangan Tuhan. Nah inilah yang Tuhan mau Petrus belajar darinya. Jadi kita nggak belajar kuasa, nggak belajar skill, nggak belajar kemampuan yang hebat dari Tuhan. Lalu apa ya saya sebagai murid bisa dapat dari Tuhan? Ya saya mengatakan kesetiaan. Sama seperti Tuhan setia, kamu juga belajar setia. Sama seperti Tuhan adalah Allah perjanjian, demikian engkau juga adalah my covenant people. Engkau adalah umat perjanjian yang diikat oleh pengorbanan Kristus. Nah itulah sebabnya Yesaya mengatakan, Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Lalu ayat selanjutnya, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Nah saudara, ini skill apa ya? Aku belajar jiwanya Tuhan, dan ternyata Tuhan punya jiwa membiarkan dirinya ditindas. Tuhan membiarkan dirinya dimaki. Tuhan membiarkan dirinya dihina. Aneh ya. Kok Tuhan mau sih dihina? Kok Tuhan mau diperlakukan begitu buruk? Tapi saudara sekalian, inilah yang ada pada hati Tuhan. Tuhan rela berkorban demi hal yang lain, yaitu demi cinta kasihnya kepada kita. Itulah sebabnya Yesaya mengatakan, saya akan beri punggung saya untuk orang yang mau cambuk saya. Saya beri diri saya untuk disiksa oleh orang-orang, karena di dalam kerelaanku bertahan, aku bisa menjadi berkat. Nah jadi di sini ada satu keteguhan hati. Kristus yang menunjukkan siapa Bapa. Sekarang berinkarnasi dan dia menjalani tugas dari Bapa. Menjadi kepala umat pilihan. Menjadi penebus bagi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dengan demikian dia mesti menjalani hidup dengan setia menjalankan panggilannya. Dia tidak lihat ke belakang. Dia tidak goyah meskipun dia takut. Dan akhirnya dia memberi diri untuk disiksa. Dia memberi mukanya untuk dipukul. Memberi punggungnya untuk dicambuk. Dan memberi dirinya untuk dipaku di atas kayu salib. Kenapa dia rela lakukan ini? Karena dia mencintai kita. Yesus Kristus mencintai kita sehingga kita mendapatkan faedah dari pengorbanannya. Dan rela berkorbannya Kristus adalah sifat yang juga dimiliki oleh Bapa. Maka makin kita belajar dari Kristus, makin kita belajar kemampuan untuk self-sacrifice for others' sake. Saya mampu mengorbankan diri demi kepentingan orang lain. Saya mampu menjalankan dengan setia panggilan Tuhan demi menjadi berkat bagi yang lain. Inilah yang Kristus lakukan. Maka makin kita jadi murid, makin kita mirip Bapa di surga. Yesus menjadi murid karena ini nubuat tentang Yesus. Ini bicara tentang Yesaya, tapi lebih tepat ini digenapi oleh kehadiran Kristus. Kristus ada di bumi, dia belajar dari Bapanya di surga. Dan apa yang Kristus pelajari dari Bapanya di surga? Kristus belajar lemah lembut, Kristus belajar rendah hati, Kristus belajar satu skill, suatu kualitas yang dalam bahasa Yunani disebut praus. Apa itu praus? Praus itu berarti saudara mempunyai kemampuan keluarkan pedang dan menghantam orang lain dengan pedang. Tapi saudara memutuskan untuk menyarungkan pedang dan membiarkan orang lain menang. Nah ini namanya praus. Punya kekuatan bertarung, tapi lebih memilih untuk mengalah dan disakiti. Kenapa Yesus tidak membela diri? Karena dia harus jalankan panggilan yang dia dapatkan dari Bapa. Kekuatan dari mana dimiliki Yesus Kristus menjalankan ini? Kekuatan seorang murid yang belajar dari Bapanya di surga. Yesus di dalam natur manusianya belajar dari Bapa di surga. Dia belajar setia, dia belajar mengorbankan diri, dia belajar seperti Bapa di surga. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan apa yang anak lakukan, dia tidak lakukan dari diri sendiri. Dia melihat Bapa lakukan, maka dia ikut. Seorang anak lihat papanya kerja, setelah itu, setelah papanya tua, anak ini yang akan melanjutkan pekerjaan papanya. Pada zaman dulu kalau papanya petani, anaknya akan jadi petani.
Papanya nelayan, anaknya akan jadi nelayan kemungkinan besar. Maka anak lihat papa melakukan lalu tiru. Murid melihat guru lakukan lalu tiru. Yesus melihat bapa lakukan lalu dia tiru. Hal apa yang Yesus lihat dari bapa? Kerelaan berkorban. Maka Yesus Kristus rela berkorban karena dia belajar dari bapa di surga. Nah berarti sama ya, kita sekarang pun harus belajar hal yang sama. Kita mesti lulus dari pengadilan Tuhan. Dan Tuhan akan hakimi apakah engkau sudah jadi murid yang baik? Apakah engkau dengan setia menjalankan panggilan sebagai seorang murid? Apa tandanya kita setia menjadi murid? Dengan mengadopsi sifat Tuhan di dalam hidup kita. Sifat Tuhan yang mana? Yang jago, yang kuat, yang bisa balas dendam, yang bisa menghukum, yang bisa punya kuasa hebat. Bukan. Sifat Tuhan yang rela mengorbankan diri. Sifat Tuhan yang rela mati. Sifat Tuhan yang rela menjadi juru selamat dengan memberi diri menggantikan orang lain. Inilah sifat yang Tuhan miliki. Saudara, dunia kita penuh dengan orang egois, penuh dengan orang yang mengorbankan orang lain demi kepentingan diri. Tapi kita bersyukur ada Tuhan yang interupsi, Tuhan yang masuk ke dalam sejarah dan merombak hal yang umum di dalam dunia. Tuhan memperkenalkan apa itu mengorbankan diri bagi yang lain. Tuhan memperkenalkan apa itu mengasihi. Tuhan memperkenalkan apa itu memberi sampai diri menjadi korban demi orang banyak mendapatkan berkat. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa menjadi murid berarti menjadi sama dengan Tuhan di dalam sifat. Tapi apakah kita harus membiarkan diri ditindas, orang jahat merajalela, dan orang-orang yang kasar menindas yang lemah? Tidak, tetapi kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Maka di dalam ayat 7 dan selanjutnya dikatakan, Tuhan Allah menolong aku. Aku belajar mirip Tuhan, tapi juga aku belajar mengandalkan Tuhan. Aku mau punya sifatnya Tuhan, tapi aku juga mau Tuhan jadi pelindungku. Maka murid di sini menerima sifat Tuhan, tapi tidak menerima maha kuasanya Tuhan. Murid menerima sifatnya Tuhan, tapi murid tidak menerima kedudukannya Tuhan. Kita terus jadi murid, kita tidak akan jadi Allah. Maka kita harus mengandalkan Allah di dalam aspek-aspek seperti pengadilan, penghakiman, balas dendam, dan lain-lain. Tuhan akan membela hak saya. Mari kita sabar dalam penderitaan, karena kita tahu Tuhan akan membela hak kita. Dan mari kita tahu penderitaan kita tidak akan sia-sia, karena kita dengan rela menjalankan demi orang lain mendapat berkat. Nah inilah yang kita bisa pelajari dari ketaatan yang Yesaya bagikan. Siapa yang menggenapi ajaran-ajaran Yesaya di dalam Yesaya 50 ini? Kristus. Dia belajar dari Sang Bapa dan dia menerapkan di dalam dunia pelajaran ini. Menjadi lemah lembut dan menyerahkan penghakiman kepada Bapa di surga. Nah kiranya hidup Kristus dan pengajaran tentang dia menguatkan kita untuk setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur sebab kami mengenal Kristus yang mulia. Kami ingin seperti dia. Dia menjadi murid yang mendengarkan dan menerima sifat-sifat dari Sang Bapa. Kami juga ingin menjadi murid yang mendengarkan Kristus dan menerima sifat-sifat dari Kristus. Biarlah kami lemah lembut dan rendah hati. Biarlah kami penuh dengan kerelaan untuk menyerahkan penghakiman ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami mampu mempunyai kemurahan hati dan kerelaan berkorban, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan rela tolong kami. Perbaikilah kami yang salah, yang rusak, yang kacau hidupnya, dan berikan kami pengharapan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.